Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Departemen Epidemiologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan layout peta pada peta yang telah kita buat di dalam aplikasi QGIS. Misalnya ini adalah peta yang telah saya buat, yaitu tentang cakupan desa Uji dan juga jumlah bidan desa di Kabupaten Bangkalan. Bagaimana melakukan integrasi peta ini? Silahkan Anda melihat video saya sebelumnya. Nah, setelah kita membuat integrasi peta ini, langkah selanjutnya adalah melayout peta. Melayout peta berfungsi untuk memperjelas peta dan memperindah atau mempercantik peta. Selain itu, melayout peta merupakan salah satu langkah untuk melengkapi atribut yang dapat menjelaskan isi dari peta tersebut. Seperti judul peta, skala peta, kemudian arah mata angin, dan legenda. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pilih peta yang ingin kita layout. Misalnya di sini saya ingin melayout peta hasil dari integrasi cakupan bidan desa dan juga cakupan desa Uji. Mohon maaf, maksudnya jumlah bidan desa dan juga cakupan desa Uji. Saya centang di pojok sebelah kiri sini. Setelah itu kita masuk ke menu project. Nah, di menu project ini fungsinya adalah salah satunya adalah membuat layout peta, yaitu pada menu print layout. Kita klik, akan muncul informasi seperti ini. Bisa Anda berikan nama atau bisa langsung klik OK. Nah, setelah itu akan muncul layout seperti ini, ya. Nah, di sini ada menu-menu yang dapat kita gunakan untuk melayout peta, ya. Ada menu layout, fungsinya untuk menyimpan project, membuat layout baru, menduplikat layout, mendelete layout, layout manager, dan juga di menu layout ini kita bisa mengekspor hasil dari layout peta kita menjadi image, PDF, atau SVG. Kemudian sebelahnya adalah menu edit, ya. Bisa kita gunakan untuk mendelete, cut, copy, paste, dan sebagainya. Ada menu view, ada item, kemudian add item. Nah, add item ini nantinya yang fungsinya untuk bisa kita gunakan untuk menambahkan map, menambahkan label, legenda, skala peta, arah mata angin, dan sebagainya. Ada menu atlas juga dan juga menu setting. Ini adalah gambar toolbar. Ya, ini ada menu save, ini ada zoom, ya, untuk memperbesar, untuk memperkecil, ya. Ini ada pen map, terus ini ada zoom, ya. Ini untuk select atau move item, ya, memindahkan. Kemudian ini ada move item content, jadi konten yang ada di dalam frame-nya nanti. Dan toolbar-toolbar yang lainnya. Nah, di sini ada item properties, ya, yang nanti fungsinya untuk membantu mempercantik dari layout kita. Oke, langkah pertama adalah silakan Anda pilih add item, pilih add map, kemudian setelah muncul tanda panah seperti ini, silakan tarik pada kanvasnya, pada layoutnya, seperti ini. Nah, maka peta dari hasil jendela utama di QGIS-nya akan muncul di sini, ya, yang peta yang kita centang tadi. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan frame, ya, pada peta ini, ya. Kita klik di item properties ini, centang frame, ya, kita bisa atur ketebalannya. Ya, seperti ini, maka di sini akan ada frame-nya. Nah, selanjutnya kita bisa mengatur posisi petanya, yaitu dengan cara
silakan klik move item ya. Kita geser agar agak ke sini, agak ke pojok ke kanan biar nanti di sini bisa kita tambahkan informasi yang lain pada peta. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui, kelengkapan yang ada dalam peta itu ada judul peta, ya, ada petanya sendiri, ada judul peta, kemudian ada keterangan atau legenda, kemudian ada skala peta, ada arah mata angin dan sebagainya. Nah, kita bisa menambahkan kelengkapan yang lain, yaitu misalnya kita ingin menambah legenda peta. Kita klik add item, kita pilih add legend. Silakan setelah muncul tanda panah, tanda apa namanya, seperti ini, silahkan ditarik ya pada layoutnya, maka akan muncul legenda petanya. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa semua yang ada di jendela utama, layar-layar yang ada di jendela utama ini akan muncul di layout kita. Nah, kita bisa mengaturnya hanya yang ingin kita informasikan di layoutnya. Karena kita ingin melihat jumlah bidan desa dan cakupan desa uji, maka yang harus kita pilih adalah yang dua legenda itu. Kita bisa di sini di item properties kita klik bagian yang only show item inside link map. Maka di sini sudah berubah hanya dua legenda, yaitu jumlah bidan desa dan juga cakupan desa uji. Nah, kita bisa geser di bawah sini biar tidak menumpuk dengan petanya. Oke. Nah, ini bisa kita berikan judulnya. Di sini ada misalnya adalah legenda, ya, legenda. Nah, kita bisa atur simbolnya apakah di kanan atau kiri misalnya. Nah, ini simbolnya ada di kanan, nah ini bisa di kiri seperti itu. Setelah itu kita bisa atur fontnya. Ya, misalnya di sini title fontnya kita atur menjadi 15. Nah, ini akan menjadi legendanya akan berubah menjadi kecil. Ya, kemudian di sub group headingnya kita bisa kecilkan lagi misalnya sampai 11 ya. Kemudian bawahnya untuk yang apa namanya tadi item labelnya bisa kita kecilkan juga, misalnya ke 11 juga seperti ini ya. Nah, selain itu kita juga bisa mengatur dia rata kanan atau rata kiri atau rata tengah seperti itu. Kita bisa berikan frame pada legendanya ya. Kita bisa atur ketebalannya. Nah, misalnya saya tetap 0,3. Oke. Nah, setelah kita atur legendanya ya, kemudian kita bisa menambahkan informasi yang lain. Setelah legenda adalah skala peta. Kita masuk ke add item, pilih add scale bar, silahkan tarik di sini. Nah, ini. Nah, setelah itu Anda bisa mengubah stylenya. Misalnya single box, double box, line tick middle, line tick down, line tick up dan sebagainya. Ya, misalnya ini saya buat menjadi line tick up. Nah, ini akan berubah. Kita bisa geser-geser juga untuk lebih mempercantiknya. Nah, setelah kita menambahkan scale bar, ada lagi yang penting yaitu arah mata angin. Masuk ke add item, silakan pilih add not around. Ini silakan ditarik pada layoutnya, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa kita atur besar kecilnya. Nah, selain itu kita juga bisa mengubah bentuk dari arah mata angin ini, yaitu tetap ya di item
properties, bisa kita pilih main properties, silahkan klik yang search directory. Nah, silakan pilih sesuai yang Anda inginkan. Misalnya saya ingin mengubahnya menjadi ini. Nah, di sini sudah akan berubah. Ya, kita bisa perkecil lagi. Oke. Nah, setelah itu, setelah menambahkan legenda, skala peta, dan arah mata angin, kita bisa menambahkan judul dari petanya. Kita bisa di add item, kemudian add label, kita tarik lagi di sini. Oke, kita berikan judul. Misalnya adalah peta cakupan desa Uji dan jumlah bidan desa di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur tahun 2020. Nah, di sini kita bisa atur fontnya. Ya, misalnya saya buat menjadi 20 ukuran fontnya. Nah, ini akan berubah menjadi besar. Dan selanjutnya horizontal alignment-nya saya ganti center, vertical alignment saya ganti middle, seperti itu. Ya. Kita bisa atur. Oke. Nah, setelah itu peta ini siap digunakan. Nah, kita bisa menambahkan warna background ya biar lebih cantik lagi ya di petanya. Ya, kita aktifkan yang layar utamanya, frame utamanya. Kemudian geser ke bawah di item properties, kita klik yang background, kita pilih warna. Ya, misalnya saya pilih warna biru. Nah, di sini maka peta kita backgroundnya sudah berubah menjadi warna biru seperti itu, atau kita ingin mengubah menjadi warna yang lain. Nah, ini berubah menjadi warna yang lain. Nah, setelah itu kita bisa menyimpan yaitu dengan layout, export as image, ya. Kita simpan misalnya adalah peta cakupan Uji dan bidan desa. Kita save. Nah, ini kita bisa mengatur resolusinya. Kita save. Klik save ya tadi ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada informasi export layout, successfully exported layout to ini lokasinya di di folder QGIS ya dengan nama peta cakupan uji dan bidan desa. Nah, kita bisa lihat di folder kita bahwa ini misalnya kita buka ya. Nah, peta kita sudah siap kita gunakan, disimpan di dalam Word atau misalnya kita ingin menyimpan di dalam PDF. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.